mangan tak turun. Sabar dhisik, rek karo mangane jam setengah siji. Wis dibungkusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin warsul 'alaina rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Wa ba'du. Alhamdulillah, para Ustaz, panjenenganipun Ustaz Jono Effendi, terus Jono Effendi, koordinator TPG Kecamatan Pucuk, Ustaz Kiai Ahmad Badi, tapi turu kaji. Karena nggak TPG celuk Ustaz wae, neng desa Kiai Mat. Yang bapak kumpul lagi dulu Kiai Mat, Kiai Mat. Kalau nih kapan waya ibu dulu aneh banget di bedo-bedo. Saya para ustaz, ustazah, guru TPG ahli swarga. Ini kelas, ini orang kelas ahli emper ahli swarga. Masih emper di lumayan ada banget orang. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar tartil, lihat tafsir hadisnya, sampai dengan memahami, memperdalam dalam daripada Al-Qur'an. Jadi itu jangan hanya dipahami ini kapan bisa maca wis mari dah. Nanti sampai dengan memahami artinya, memahami tafsirnya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sing abot itu yang praktek. Kocok-kocok dengan tadi guru TPG, potongane wong sugih. Najan ra duwe ning sugih ati. Ada orang itu nangis di depan saya. Nangis yang mereka nopo kepengen dadi guru ngaji ning ora iso ngaji. Wah, kula niki kepengen dadi guru ngaji ming dadi senenge ati kula. Lah sampeyan iso ngaji. Betul saged belajar sih. Kepengen dadi guru ngaji kula niki masih bayar iki lho kurun. Sing penting kula dadi guru ngaji. Ora kemergo bayare, ilmune ana ta ora? Mergo pandangan agama orang yang mengajar ngaji adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muga sing ditantul iki besok iso diundha ana kersane Gusti Allah. Ngono ae. Wis kandhewe apa-apa ya wis paribasane sepeda kreditan durung lunas rapopo. Paribasane pangan bendina ora patek ana sing enak-enak, sing gak enak wae timbangan sing penting wetenge resu, rasane ya mesti enak, insyaallah nanti sumber barokah. Sesuai dengan kesepakatan pada waktu ngaji di Padenan Ploso, kalau kitab ini tafsir juz amma yang membaca adalah Yai Ubed sama Yai Agi Ben gak dobel-dobel terus dong. Saya tak istiqomah ngatamno kitab ini. Ini kalau dikhatamkan 40 bahasan. 2 jilid berarti 40 bahasan tentang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Dibandingkan kemarin kita bicara tentang Fatihah. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan basmalah. Bagaimana dengan membaca Fatihah tanpa basmalah. Bagaimana makmum yang mengikuti imam tanpa basmalah sudah kita bahas di Padenan Ploso. Paham karmu, ra paham yo karmu. Lah gitu aja kok repot. Lah wis ustaz kabeh ya. Lah menengah padha paham yo kitabe silen ora bayar.
Hari ini bab yang kedua tentang sesuatu yang fenomenal sekarang ini. Apa itu? Bab as-sihru, sihir. Tak waca bang mari subuh. Bab sihir. Ayat Al-Quran tentang sihir. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sihir? Ada yang menggunakan nama lain, sihir itu jenisnya santet. Bisa juga telur, bisa juga guna-guna, bisa juga gendam, bisa juga wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baca Fatihah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, nanti dibaca di rumah. Apa yang mau dikesuaikan? Baca surat Al-Baqarah ayat 101, 102 dan 103. Seperti wajah ning omah diangen-angen sak maknane. Jare tangga ati kan ngono. Tangga ati kulimo warnane maca Quran angen-angen sak maknane. Imam Suyuti dawuh membaca satu ayat dengan diangen-angen maknane itu lebih berharga daripada membaca 100 ayat tanpa diangen-angen, tanpa dihayati. Ayatnya qul huwallahu ahad ayat itu lebih baik daripada 100 yang tidak dihayati, yang tidak diresapi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 101, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Muni Allah geniyo. Iya wis kasen. Lawan ampun sik basa ora ngene. Ayat ini menerangkan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasul tentang Taurat. Nabi menjelaskan, isi kitab Taurat dijelaskan. Mesti paham aja Nabi. Kemudian ketika Rasulullah ditanya tentang isi kitab Taurat yang membahas masalah sihir, mereka memalingkan wajahnya dan melemparkan ajaran-ajaran kitab Taurat itu. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat menerangkan tentang keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman ada pujian-pujian kan terkenal suhi, pangkat, bojone 600. Bojone 600 ya. Ya 600 itu dikumpuli suwengi mari. Dewe sitok ayo arang kadang wae Pak ya. Pak Jaripin yo arang kadang wis tuwek. Ya paling-paling yo orang minggu pisan ngono wae. Ngono yo ana perjuangan betul-betul itu. Nabi Sulaiman 600 sesebengi mari, wakilnya malah 1000 sendiri akeh. Mau ngono kan duwe anak sitok mati pisan. Dewe iki ora pati duwe anake akeh, ora apa-apa barokah. Kasukin duwe suge anak muka-muka barokah gede Allahumma. Nah, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq
Allah paling kusuk muga duwe akeh. Sing ora meneh muga anake akeh. Ayat ini dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang Yahudi pesimis. Lalu Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Kenapa kok disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa dipuja-puja, dianggap Nabi? Padahal Nabi Sulaiman itu sihir, tukang sihir, as-sahir, tukang sihir. Dibantah oleh malaikat Jibril lewat dawuhnya Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Tukang sihir itu mesti kafir. Tukang santet mesti kafir. Tukang teluk mesti kafir karena mereka bersekutu dengan setan dan dengan jin-jin kafir. Wah, aku iki wis gak mepak-papak permintaan. Oh, kawat lalu musim ketek tapi itu tangkong sihir santet ora mangsa aja ngono. Oh, Kanjeng Nabi lu tau disantet. Turunnya surat Al-Falaq be An-Nas itu mergo Kanjeng Nabi kena santet. Yang nyaket wong Yahudi. Lihat kitab tafsir tentang turunnya Mu'adzatain. Makanya ini bersamaan Mu'adzatain. Nabi tidak bisa bangun beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari. Beliau tidak bisa bangun. Yang ngimami di masjid sahabat Abu Bakar. Kemudian Jibril datang membawa Mu'adzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Masing-masing ikatan santet lepas. Al-Falaq itu jumlahnya loh. Surat Al-Falaq ayat ini loh. 5. An-Nas 6 piro jumlahnya. Ternyata ada buntelan-buntelan dibukul 11. Tiap-tiap satu surat yang dibaca dan ayatnya sampai 1 pedot siji. Qul a'udzu birabbil falaq pedot. Udar tali ini udar. Min syarri ma khalaq udar meneh. Sampai 11 tali itu udar kabeh Kanjeng Nabi bisa bangun. Itu khairul bariyah. Sebaik-baik manusia jek mangsa kena lewat. Tadi gak tahu. Maca Quran ya sak berkoberin. Dengan itu, kasus itu Allah ternyata memberikan solusi bahwa kita ini diberi jimat oleh Allah. Apa itu jimatnya? Mu'adzatain membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Kapan dan di mana dirahasiai. Kalau Anda diminta untuk nyuwun, guru TPQ harus bisa nyuwun. Gunakan Al-Quran. Al-Quran itu multi segala macam. Kayak nyuwun apa itu nih? Yang ingin dagangannya laris suwuk. Apa suruhnya dagangan laris? Baca surat Al-Hajj. Surat haji. Mereka apa? Mereka surat haji itu surat teko kabeh wong iki. Wong teko kabeh. Teko mau haji nang Mekah. Kepiye to lho? Surat Al-Hajj. Ya ora apal, aku dhewe ya ora apal. Pokoke diwaca ngono surat Al-Hajj kabeh diwaca disebulno uyah disebulno dagangan moga-moga laris. Allahumma ngono Al-Hajj. Wa adzil bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amin. Itu ning kapan kabeh ora iso ya imang tok ae. Wa adzil bin nasi bil haji yatuka mereka berbondong-bondong, laki-laki berbondong-bondong, yatuka rijalan orang laki-laki berduyun-duyun min kulli dhamir dari segala macam penjuru, dari jurang-jurang yang dalam mereka datang ke Mekah. Dodolan kapan disepiru ya diwacane kula waris sampe ora duwe-duwe teko kangkate. Ini kepengen guru-guru ayem akur. Guru-guru sing mulang ngaji ayem akur gak tukaran, gak oyoan berkat. Ada doanya Quran apa? Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum.
Diwaca ping 7 disepulno banyu galon diombe wong akeh. Insyaallah kompak. Ngono iku tulisan iku penting. Isbiru wasabiru. Iku akhir surat apa? Akhir surat iku. Akhir surat ora apa lho. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum. Nah, ngono lho. Lek kepengin murid akeh ana nek. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Iku diwaca saben mari salat ping 7 ping disepulno. Tujuara itu mana? Ciloro, telu, papat, 5, 6, 7 ke dalam hati. 7 ke dalam hati. Apalagi setelah baca itu kemudian diadani. Mudah jangan Kak Payu diadani teko kabeh. Dan itu ternyata bukan hanya untuk sholat, tapi untuk ngusir angin, untuk ngusir penjahat. Saya teringat Yai Abu Ahmad Manar, kakaknya Yai Fakih. Beliau ketika dibegal di daerah Bluluk dibegal sepeda motor karena beliau nggak mau naik mobil, sepeda motoran naik sepeda motor dibegal, orangnya bawa pedang, orang 4 ijen. Beliau hanya adzan, mumpung aku durung mati tak adzan ya adzan nih. Allahu Akbar. Begale mlayu dhewe-dhewe. Wedi mbek adzan. Ternyata begal itu wedi mbek adzan. Padahal gak tahu sembahyang. Ini ngono-ngono itu yang penting. Udah lanjut ya, lanjut. Kemudian persoalan hukumnya, apakah sihir itu betul-betul nyata apa tidak nyata? Apa hanya khayalan saja? Ada satu yang namanya tipuan mata. Itu juga jenis sihir tapi oleh jenenge sulap. Pitik disembelih, lah kok sing urip? Lah iku sing disembelih ora sing urip iku. Kemana yang disembelih disinggahno, sing urip ditokno. Bunga tarik ke bawah, cepul jadi burung dara. Burung daranya sudah disiapkan, hanya kita nggak tahu. Ana wong dilepono kotak disuduhi, kaya ora kenek. Ora ana kotak kono wong menisor. Duit dilempet-lempet, asal 5.000, dadi 50.000, lah kok enak men. Itu tipuan-tipuan, itu juga jenis sihir, tapi sihir sing oleh. Karena apa? Hanya kelincahan mata saja, kelincahan tipuan-tipuan mata ini. Lalu yang kedua ini yang istighdam, yang minta bantuan kepada setan, kepada jin, ini yang dihukumi haram, bahkan kafir, murtad. Kapan ono wong gelem ngunohi Quran, kemudian dia bilang, aku ingin menjadi tukang sihir, datanglah wahai setan-setan, teko Quran guyohi bengadet atau dilungguhi. Wah, langsung jadi tukang sihir. Makanya orang jadi tukang sihir murtad di sini. Murtad. Dia murtad mandi. Kenapa? Sesuatu di dalam hal yang luar biasa atau khariqil ada, kita kan sudah tahu ada yang namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Peristiwa yang luar biasa yang ada pada para nabi dan rasul. Nabi Musa punya tongkatnya dibanting dari ulo, di sebelah lautan menjadi 2, tapi tidak serta-merta tongkat itu digawe dolanan. Macam-macam tongkat. Hanya dalam keadaan darurat saja, terpaksa saja, dan itu menunggu komando. Wa alqi asa, wahai Musa,
lemparkan itu tongkatmu, baru dilemparkan. Nunggu komandone Gusti Allah. Ora kok duwe tongkat, ayo hati-hati macam-macam ya aku tongkat. Kemenyek. Mukjizat tidak serta-merta dikeluarkan, tapi hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian berapa kali Nabi Isa itu menghidupkan orang mati? Cuma sekali. Beliau menghidupkan orang mati cuma sekali. Orang kebolak-balik, iki bolong rek misanan kemati karamu, tak urip e. Iki dolanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil pohon kurma. Wahai pohon kurma, kemarilah, karena ada orang yang minta kepadamu tentang kenabian saya. Kemari. Ternyata pohon kurma ini bangkit, akarnya terjabut dan berjalan ke depan Rasulullah. Ya mau bisa nyebut dong. Ora bolak-balik. Ini mukjizat. Kemudian yang kedua ada karomah. Apa itu karomah? Karomah ku jar kula niku. Sing ada ngalor, iku jenenge wahyu karomah. Allah. Karomah itu peristiwa luar biasa yang ada pada tangan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah memiliki karomah. Saya pernah menjadi santrinya seorang waliullah. Meskipun hanya sebentar, beliau itu apapun yang didahulukan, Masya Allah, jadi kenyataan. Ketika menjelang hari Idul Fitri, saya malam hari belum pulang, masih di pondok. Saya kalau nggak disuruh pulang, nggak pulang. Ketika beliau melihat saya, lu turun mulai, dereng Mbak, ngantos si dawuh jenengan, lu mulia, berangkat teko kene nang ngarepe masjid. Nang ngarepe masjid ada mulon maca Fatihah, aja dilingalingo. Tetap ada mulon. Fatihah wis mari meneng wae. Ngono wae. Kemudian saya datang ke masjid. Saya nggak punya tas, baju saya masukkan sarung tak buntel. Oh ya mengapa berangkat bambu. Sampai di depan masjid saya baca Fatihah. Ada mulon. Tahu-tahu ada mobil sedan yang masih baru. Cek wanyar ambur cek kinyis-kinyis. Assalamualaikum, ampun nanti pada tengah Lamongan Pak. Wah iya saya pada aku pernah Lamongan tempat no barengnya. Aku pas ijen, alhamdulillah numpak mobil anyar, diterno pas ngarepe omah tanpa membayar malah aku diwe-duwe. Iki kapan kiai ku gak wali. Kemudian kembali ke pondok waktu mauludan mau pulang. Dikasih sangu uang 100 rupiah, 100 repis. Oke, bayar berian mulut mulai 100. Ning duwe iki ora digawe jajan, ora digawe blonjo. Duwe iki gawe sangu haji sisuk umur 40. Dan persis umur 40 saya pergi haji tanpa utang. Bukan duwe. Padahal kan duwe ya ono. Aku jenenge Kaji Wahyu sawahe payu. Salah kok tak dol. Bumi 100 ya masa mono payu 100, ya payu 10 juta. Padahal haji 28 juta. Bumi 100 itu gak sampai separuh. Abang loro kan 28 kali 2. Banyak. Sekarang ini hajinya murah, antri ini larang. Haji cuma 34. Sama dong. Sawah bumi 100 juta 110 juta. Antri ini 35 tahun. Sampai ini turun daftar cepat nggak daftar. Tapi bebenangi orang. Bocah-bocah TK ini daftar. Tapi sekarang ini podo. Zaman dulu hajinya mahal tanpa antri. Sekarang hajinya murah, antri ini sing ora betah. Antri sing ora betah. Ya gak apa-apa, sing penting kan daftar wis mati ya wis. Kita terus ana putune. Bejo-bejone Pak Jaribin. Data tahun piro iki? 2009 haji tahun 19. Berarti ya mau lumayan nih, lumayan. Sing berangkat saiki tahun 2009 2010 yang berangkat sekarang ini.
umure 65 ya gak oleh muda, Pak Jono ya jek oleh umur ke 17. Allah. Nah, kemudian itu diantara karomah para wali. Nah, kemudian ada lagi maunah. Maunah itu ya wong soleh biasa lah seperti kita. Muka-muka dewa maunah. Maunah itu pitulunge Gusti Allah yang kita nggak nyangka-nyangka. Nah, syaratnya mendapat maunah itu mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Syaratnya maunah itu. Jadi takwa nang Gusti Allah tenanan takwae nglaksana perintah Gusti Allah gelem berjuang wis oleh maunah. Oleh rezeki tanpa dikira-kira. Coba guru TPQ kono sing bayare 100.000 saulan. Utuh. Tidak kalong belas. Orang kalong, nah gak dibelajano. Gak dibelajano. Eman dibungkus, bahkan dilaminatin barang. Nah, kepelaminatin, ini barokah, duwe TPQ. Saking TPQ. 100.000 utuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Mari istighfar alhamdulillah. Astagfirullah kok 100. Alhamdulillah ya kok cukup lho. Masyaallah iki barokah itu min haitsu la yahtasib itu. Ono sing duwe akeh 1 bulan gajinya 5 juta sampai 10 juta. Gak tunduk entek ae mbok. Bojone mecret. Rumah sakit entek akeh. Anake minggat, golek nomor amare. Banyak yang terjadi yang kita gak menyadari. Jadi jangan kok rezeki itu duit akan belum tentu uang banyak itu rezeki karena belum masuk kepada kita yang kita nikmati itulah yang menjadi rezeki. Lajane ngene dompet turun rezeki nenggone ATM belas tambahan yang kita makan itu lagi tadi rezeki kita cocok ojo disalam nominale salongan amplop ya. Adiwa. Alhamdulillah iki gaji dadi guru TPI muga-muga barokah Allahumma. Nah, yang keempat ini sihir. Sihir itu adalah luar biasa kejadiannya tapi di tangan para orang-orang jahat, orang-orang kafir. Bahkan dalam nas Imam Suyuti mengatakan al-kafir asyikru wasahir, asahir wal kafir. Wong sing tukang sihir itu adalah kafir. Karena apa? Zaman Nabi Musa orang-orang yang punya tampar dilemparkan tadi kula cilik-cilik kula gerebet kula tapi kula berbisa gitu. Nah, kemudian Nabi Musa melemparkan des. Nah, sihir lawan mukjizat. Sihirnya para tukang-tukang sihirnya Nabi Fir'aun dikalahkan dengan mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Dimakan kabel-kabel itu dimakan dan habis ini. Dan sekarang sihir di zaman modern ini mengalami modifikasi, mengalami transformasi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Apa jenisnya bukan seperti zaman dulu, tapi lebih halus. Lebih halus apa? Ono sing golekan disundep wong loro. Iku sing rada kasar. Yang lebih halus lagi cukup disebul gawa asap. Langsung wong loro. Nah, ini yang perlu kita antisipasi yang seperti itu. Sihir tidak akan bisa nyampe kepada orang. Kalau sihir itu malam hari. Orang disihir itu sing akeh seperti santet. Itu malam hari. Makanya ning kapan bengi aja turu wae. Kalau tidur wudu dulu, baca ayat kursi Al-Falaq, An-Nas, Ikhlas, Fatihah, baru tidur. Dan diusahakan tidurnya jangan sampai setengah meter di atas tanah. Karena sihir santet tidak bisa masuk kepada orang yang dekat dengan tanah. Makanya wong nek kapan turun lemah, sihir tidak bisa tembus. Anti sihir. Ludah turun lemah ngono. Sihir gak mlebu wis, udah nurut lemah timbang gelembung sih. Sihir karena apa? Tanah ini bisa menghalau segala macam bentuk kejahatan. Barang basin no kepiye? Iku nek kapan dipendem nang lemah netral. Tikus basin.
masukkan tanah dalam 1 minggu dibongkar malih harum. Harum. Menungso iki kemang dimbarno, masyaallah, rong desa yang mampu kabeh. Mati. Barang menungso dipendem, hilang baunya. Di baunya itu hilang. Diserap oleh antisipasi tanah. Makanya ada terapi khusus bagi orang-orang yang suka penyakit migrain, kepala sering pusing, sujute sing suwe tanpa alas. Nah kadang-kadang orang yo sajadah, yo karpet, yo kloso, yo kasur. Kempun batu. Kalau bisa sujudnya tidak usah pakai alas yang tebal itu, cukup pakai tikar saja, tikarkan badan. Nah, sujudnya sing suwe, partikel-partikel dari tanah bisa masuk ke dalam kepala kita dan racun-racun di kepala bisa diserap oleh tanah lewat pori-pori batu kita. Tapi tidak juga dilapisi dengan batu. Lapis dengan batu ben baduke ngapal minal gosongin. Dengan minal gosongin kan oleh kopian ngene. Lah kok kopian ngono mergo bathukku gosong, ning ora gosong yo ngene, kaya bos bahak. Wis biasa-biasa mawon. Lah guru saya yang wali itu ya juga ahli sujud tapi batuknya tidak ada labete, ora sampai ngapal, tapi saya nggak pernah berani memandang beliau. Tapi itu kok tidak ngapal. Wong liya-liya kok sing PKC lho, PKC ya. Persatuan Kathok Cingkrang. Wis ilang ngono ora ro. Rata batuke niku ngapal kudu yo ndadekno perkara. Nah, kemudian ini macam-macam zikir zaman modern ini harus diantisipasi. Yang penting kita tahu bagaimana menangkal sihir itu. Kalau ada gelodak, kok gak ada apa-apa, ikut tikus. Ini gelodak kono mambu, aku mercon. Tapi sebelum ada gelodak kok ada cahaya, itu diantaranya. Sebelum gelodak kok ada cahaya, itu cahayanya merah tua itu. Tapi kalau hijau itu keris. Hati-hati. Ini keris itu bisa hijau atau biru, ada telemong biru atau hijau itu keris gelek itu wani. Macam-macam. Ini nama cukup yang menurut kuat langsung ini. Nanti nggak usah boleh ngono-ngono itu gelek keris kolomnya kayak apa? Kayak tulis. Bagaimana hukum mempelajari ilmu sihir ini? Seorang ulama Imam Hanafi mengatakan belajar ilmu sihir itu boleh supaya kita tidak sampai kena Imam Hambali mengatakan belajar ilmu sihir boleh tapi bagi hakim yang akan mengadili kasus tentang kejahatan sihir, ben ngerti. Tapi mutlak Imam Syafi'i mengatakan belajar sihir itu hukumnya haram karena mafsadahnya lebih besar. Mereka apa seru pas kepengen praktek. Kadang-kadang pendidikan itu kita cili-cili belajar pendidikan tadi belajar gelut, labene ireng-ireng pencolot jungkir balik. Akhirnya kepengen praktek. Jangan heran kalau antar perguruan itu tawuran ketika ada sasaran. Karena memang mereka belajar ingin praktek. Wis pinter gelut, pinter silat, pinter kanuragan. Lah orang praktek lah kepiye padha karo duwe isip, gak nyupir, gatel. Wis mari kursus nyetir, ora nyetir mobil gatel rasane. Akhirnya kepengen praktek. Orang juga begitu, pendekar itu kalau sudah pinter, sabuk kuning apa sabuk merah, lah kan belajar terus praktek kapan? Akhirnya terjadilah yang namanya tawuran antar perguruan. Ini sangat amat disayangkan. Lalu belajar sihir ya seperti itu. Kalau belajar nanti tahu-tahu ingin praktek. Oh ini saya kan tak santet ya loh. Disantet kayak iso mingkem apa.
Jadi masuknya santet itu cara batin, tapi sudah sampai di dalam tubuh kita menjadi barang dohir. Ini ya, dom, beling, paku, pecahan kocok, itu kan dohir. Dimasukkan ke dalam alam goib. Setelah masuk di alam goib, dimasukkan, ditransfer ke dalam tubuh manusia, sampai di dalam tubuh didohirkan lagi. Jadi nyata lagi. Ada seorang dukun itu dukun. Kalau saya nggak mau disebut dukun, aku lebih senang disebut paranormal. Padahal pada wae ya, paranormal yang parah. Itu saya tanya, dia itu kalau mau mengobati orang kemasukan jin. Saya tanya, gimana caranya Anda beli obat kok pakai uangnya manusia? Loh iya, karena saya beli obat itu di alamnya manusia. Kemudian saya bawa ke alam gaib, tak berikan kepada orang di alam nyata lagi. Oh, nih Pak, yo, jadi jangan nang apotek bareng ya. Nang apotek bareng. Nah, sadar juga seperti itu. Jadi barang dohir itu dimasukkan dalam alam gaib dan gaib. Kemudian nanti setelah sampai perutnya manusia didohirkan lagi, nyotol lagi. Itu kalau logikanya begini, gampang. Ono wong wedok nyungsoni anak. Kemudian mangan kerai. Loh, anaknya kok ngisi kerai? Ya toh? Anaknya tuh nggak mau makan kerai, tapi kok ngisi kerai. Itu tuh kok ngisi kerai. Orang mlebu kondi, mesti kok kene. Kan mustahil lah, dia cara angkat gak bisa, tapi ternyata ada. Satu lagi, wong datang bulan, gak oleh gawe tape. Ya toh? Ning kapan maksa gawe tape ning kosong. Tape ini abang kosong. Iku apa hubungane wong nek kene meneng kono. Nek kene meneng kono kok cetru. Inilah antara alam gaib dan alam nyata itu tipis sekali. Bahkan kita TV itu juga masuk ke alam di bawah sadar kita. Ada manusia yang matinya mati mukso. Mukso itu orang mati di bedem tapi ngilang awake, dia hidup di alam kamuksan. Seperti kita itu hanya nggak kelihatan gitu aja, hidup di alam kamuksan. Mukso. Orang-orang yang buat pesugihan itu dimuksakan, dihidupkan di alam mukso. Pokoknya mudah. Aku sesyukur salam. Saya kira itu saja, nanti kita sambung pertemuan program kita tolonglah 13 kali nanti tahun depan. Moga-moga paring itu umur kabeh, urip barokah kabeh, putra putri soleh solihah, rezekine turah-turah, barokah, iso luwono Mekah. Iso luwono Mekah. Kapan luwih duwite gawe sedekah. Allahumma ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya atas Allah yang bergoyang doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salimna ya Allah abadi dunia wa adabil akhirah. Salimna wal muslimin wa amina wal muslimin wa rahmana wa adil muslimin wa amina wa iya wa syarra wa syarri biyadin. Allahumma rasulna wa nabiyyin wa habibul mursalin wa ilhaban malaikatul muqarrabin. Allahumma anta tabi muqaddina hadha dabban illa ghafarta wa la aiban satarta wa la aman illa farasta wa la kailan illa qadaita wa la sa'ilan illa jabta wa la tiflan illa amaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaita ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'atana jama'atan maqbula wa tafawwal ibadatul rahman
rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.